Tatkala kita memutuskan untuk menjadi seorang dosen, sebenarnya ada dua pilihan yang biasanya karakter ini banyak kita temui di kalangan-kalangan dosen di Indonesia. Mau tahu apa saja itu? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang selama ini mungkin Bapak Ibu temui, bahwasanya ketika tatkala kita itu memutuskan atau kita terjun di dalam dunia akademisi yang mungkin selama ini Bapak juga geluti, Bapak Ibu juga tekuni, sebenarnya ada dua pilihan yang selama ini kita temui, yang kita dapatkan ketika kita berada dalam lingkup dunia pendidikan. Nah, dua pilihan ini sesuai dengan karakter dosen yang ada di Indonesia. Nah, dua pilihan ini akan menentukan sebenarnya kita itu adalah merupakan dosen yang seperti apa, gitu. Nah, jadi dua pilihan yang saya maksud itu adalah, yang pertama itu adalah kita hanya memutuskan menjadi seorang dosen yang biasa saja, ya artinya ya jadi dosen aja lah gitu ya. Atau menjadi dosen yang fokus berkarir ya sebagai dosen gitu. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan dari kedua pilihan tersebut ya? Kalau pada pilihan yang pertama, yaitu kita memutuskan bahwa diri kita itu ya udah hanya sebagai seorang dosen saja, berarti setiap harinya, aktivitas setiap harinya itu ya tidak jauh-jauh dari yang namanya hanya cuma mengajar, kemudian tidak melakukan aktivitas apa-apa, mungkin hanya cuma untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada, setelah mengajar pulang gitu. Jadi tidak peduli dengan yang namanya tridharma ataupun dengan peraturan-peraturan yang bisa menunjang karir sebagai seorang dosen. Nah, dosen yang semacam ini banyak kita temui gitu ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan saudara, di kampus-kampus saudara, di universitas-universitas saudara, Anda temui dengan kasus-kasus yang dosen yang ya udah jabatan fungsionalnya atau karirnya hanya begitu-begitu aja, ya mentok di paling tinggi ya hanya cuma di asisten ahli gitu, dan itu banyak saya temui. Nah, dosen yang semacam ini dia tidak pernah berpikir tentang yang namanya karir dosen atau tridharma perguruan tinggi. Dia menganggap bahwa pokoknya dosen itu yang penting mengajar, kemudian melakukan penelitian dan pengabdian, dan juga ada penunjang gitu. Tetapi terlepas dari itu dia tidak mau mengurusi pemberkasan ataupun yang lain-lain. Ketika dia sudah mencapai pada titik puncak yang mungkin merasa dia sudah puas dengan kondisi yang semacam itu, misalnya hanya mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli, ya sudah dia mungkin merasa puas dengan kondisi semacam itu. Tapi menurut saya dosen yang semacam ini itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga bisa merugikan lembaganya sendiri, gitu. Dan biasanya dosen-dosen yang semacam ini itu ketika kita mempush ya, atau memberitahu terkait dengan peraturan yang ada, dia tidak begitu peduli dengan itu, ya, semacam itu. Apakah dosen yang semacam ini banyak juga yang sudah dikeluarkan? Ya tidak banyak dikeluarkan, tetapi mungkin dia sadar sendiri. Semacam itu. Lalu bagaimana dengan pilihan yang kedua? Pilihan yang kedua ini kita memilih menjadi seorang dosen itu fokus berkarir sebagai memang benar-benar sebagai seorang dosen gitu. Nah, apa yang benar-benar berfokus pada sebagai seorang dosen? Ya kita mengimplementasikan diri kita sebagai seorang dosen itu di dalam dunia akademisi dengan melakukan tridharma perguruan tinggi serta mengikuti aturan-aturan terkait dengan pengembangan karir gitu. Jadi dosen yang berfokus ya pada karir ya semacam ini itu dosen yang banyak
dicari oleh universitas, dosen yang dibanggakan oleh universitas, kemudian jam terbangnya biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pilihan yang pertama tadi. Ya, karena dia tahu aturan-aturan yang ada di dalam dunia dosen. Dan dosen yang semacam ini itu bisa dikatakan bahwa ya udah dia benar-benar siap terjun di dalam dunia akademisi semacam itu. Jadi dia mengikuti perkembangan peraturan yang ada, kemudian dia memikirkan karir dosennya. Jadi dia mungkin tidak hanya puas pada satu titik dalam jabatan fungsional, misalnya hanya cuma asisten ahli, tetapi dia terus melakukan inovasi-inovasi yang lain, terus melakukan penelitian-penelitian yang bisa menunjang karir dosennya ke depan. Dan bahkan mungkin, bukan tidak mungkin, kalau dia sudah S3 kemudian banyak mempublikasikan hasil penelitiannya, besar kemungkinan juga dia akan menjadi seorang profesor. Semacam itu. Bukankah profesor merupakan titik tertinggi dari karir seorang dosen, gitu ya. Jadi semua orang ya yang berkarir sebagai dosen ya, yang terjun di dunia akademisi, ketika dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang guru besar, ya impian semuanya tentunya ingin menjadi seorang guru besar. Nah, apa yang saya jelaskan di sini pilihannya tergantung atau ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya. Jadi apakah Bapak Ibu memilih hanya sebagai dosen biasa saja, atau sebagai dosen yang memang memikirkan karir dosennya ke depan? Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, sharing ilmu. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.